Pokemon Tapu atau Pokemon Island Guardian adalah sekelompok Pokemon legendary dari Alola yang menjaga masing-masing pulau di Alola tersebut. Setiap Tapu memiliki tipe Fairy yang kemudian dikombinasikan dengan tipe lainnya. Karena ada 4 Tapu, maka 4 tipe yang terpilih antara lain Electric Fairy untuk Tapu Koko, Psychic Fairy untuk Tapu Lele, kemudian Grass Fairy untuk Tapu Bulu, dan Water Fairy untuk Tapu Fini. Setiap Tapu juga akan membentuk hewan tertentu saat menutup tubuh mereka. Dan di dunia Pokemon kan ada 18 tipe berbeda. Jika 5 tipe telah terpakai, bagaimana jadinya jika ada beberapa tipe lainnya untuk para Tapu ini? Dan itulah yang ingin aku perlihatkan kali ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Poison. Tipe racun awalnya dikira bakalan jadi tipe andalan Pokemon atau yang paling terbanyak gitulah. Tapi nyatanya enggak ya. Karena sejak generasi pertama, tipe Poison pada Pokemon sudah mendominasi gitu. Tipe ini umumnya kelihatan kasar, kotor, dan tidak rapi. Ya namanya juga racun gitu kan. Apabila Tapu Pokemon memiliki tipe Poison Fairy, maka itu akan memberikan keunikan bagi mereka. Pokemon Tapu yang satu ini memberikan contoh kecilnya gitu, yang merupakan Tapu dengan kombinasi tipe Poison Fairy. Dengan bentuk yang keren menurutku seperti serangga namun memiliki duri racun ungu yang berbahaya. Setiap sudut untuk duri beracunnya memiliki kadar racun yang sangat tinggi. Dragon. Tipe yang selalu tampak menakjubkan bagi Pokemon yang memilikinya. Tipe ini selalu memberikan kesan kuat dan bos banget untuk Pokemon karena memang naga mengagumkan gitu kan. Namun tidak semua demikian ya, karena ada kalanya naga juga dapat terlihat sederhana. Menurutku, penjaga pulau seperti para Tapu ini harusnya juga punya tipe naga. Ini bakalan sesuai untuk mendeskripsikan pulau yang akan mereka jaga gitu. Naga dan peri sangat bertentangan di Pokemon. Nah, Tapu yang satu ini mengambil tipe Dragon Fairy tersebut, yang kelihatannya seperti Tapu dalam gender betina. Cocok untuk Fairy-nya lah ya kan. Tapi kalau tertutup ia bakalan jadi buaya gitu. Dan jelas Tapu ini terinspirasi dari buaya gitu. Steel. Tipe Steel adalah tipe Pokemon yang memiliki banyak resisten. Cukup keras karena namanya juga baja atau logam gitu kan. Tapi tentu saja ada juga kelemahannya. Tipe Steel biasanya cukup kuat dan memiliki serangkaian serangan yang mematikan. Secara khusus juga, setiap Pokemon tipe Steel akan memiliki fitur tertentu di tubuh mereka yang memiliki semacam benda tajam gitu. Saat bersatu dengan tipe Fairy, itu juga akan membuat tipe ini tambah unik. Nah, Tapu yang satu ini memiliki kombinasi tipe Steel Fairy, penjaga pulau yang memiliki kapak dan bor baja yang tajam. Dan bentuknya sendiri merupakan seekor labi-labi atau kura-kura cangkang lunak. Tapi ini nggak lunak sama sekali. Normal. Mungkin aneh sih ngelihat Pokemon Tapu dalam tipe normal Fairy, tapi itu juga nggak ada salahnya. Tipe normal dikenal akan kesetaraannya dalam menghadapi berbagai tipe. Tipe normal memiliki tampilan yang paling sederhana dalam setiap Pokemonnya, karena umumnya mereka didasarkan pada sesuatu yang memang tidak banyak perubahan, dari hewan atau sesuatu yang mendasari inspirasi mereka. Dan memang kesannya sih kadangkala kurang bagus, tapi beberapa Pokemon tipe normal sangat kuat dan keren juga. Jadi apa yang bisa kita lihat dari legendary penjaga pulau dalam tipe normal Fairy ini? Jawabannya adalah keimutan. Lihatlah makhluk kecil yang seperti bayi Pokemon ini. Ya dia memang bayi gitu, yang sedang mengisap empengnya. Sangat menggemaskan sekali bukan? Dan ia adalah telur. Ya seolah-olah adalah telur para Tapu tersebut. Flying. Dalam tipe Flying, sangat jarang ada Pokemon yang pure tipe Flying tanpa embel-embel tipe lainnya, termasuk ya Flying Fairy ini. Itu adalah tipe yang sebenarnya cukup sederhana dan sudah ada. Dan tentu saja sebagai tipe Flying mereka harus punya sayap untuk terbang. Meskipun terkadang itu juga tidak berlaku ya. Secara khusus tidak semua Pokemon Flying bisa terbang beneran. Penjaga pulau yang satu ini mewakili Tapu dalam tipe Flying Fairy yang sangat tampak aneh. Seperti makhluk berambut tebal dan elegan, serta mata yang kelihatan kayak agak juling nggak sih? Dan kalau tertutup menjadi seekor burung kecil yang berwarna kusam. Gosh.
Dalam tipe hantu, setiap Pokemonnya memiliki latar belakang yang selalu seram, disturbing, dan gak enak untuk dipikirkan. Namun tipe yang satu ini malah menjadi salah satu tipe Pokemon yang paling populer dan dicintai. Padahal awalnya sang pembuat Pokemon tidak berniat mengembangkan tipe ini terlalu jauh, tapi malah ujung-ujungnya disukai gitu. Ya mungkin karena sifat mereka yang nakal dan misterius. Pokemon dalam kombinasi tipe Ghost Fairy sejujurnya cukup bagus, dan Tapu yang bertipe demikian mengambil tema yang terlihat cantik dengan warna ungu gelap dan rambut ungu panjang yang menghiasi isi dalamnya. Namun saat tertutup, tampaklah burung hantu. Rock. Kalau dilempar batu ke kepala orang, batu sebenarnya keras dan sakit banget pastinya. Tapi tipe ini di dunia Pokemon adalah salah satu dari dua tipe dengan kelemahan terbanyak. Belum lagi harus dikombinasikan dengan tipe tertentu. Kadang-kadang bikin mereka jadi makin rentan. Ya tapi nggak apa-apa ya kan. Penjaga pulaunya tinggal lemparin batu kalau ada penyusup yang berniat jahat. Dan kayaknya Tapu dalam tipe Rock Fairy ini malah akan lebih brutal lagi. Warnanya keren, tampilan dalamnya laki banget, dan jelas ini keren parah. Lebih keren lagi saat tertutup karena bentuknya ternyata adalah kepala badak. Diseruduk badak bukanlah lelucon lagi ya kan? Bug. Tipe Bug menjadi tipe yang paling lemah bagi sebagian Pokemon. Kebanyakan dari mereka memiliki performa yang kurang bagus atau memuaskan untuk tim jangka panjang. Sebenarnya ada yang bagus dan layak, tapi itu jarang. Kalau dikombinasikan dengan tipe Fairy, tipe Bug sebenarnya yang paling cocok. Karena gambaran peri kan kadang-kadang kecil kayak serangga gitu. Dan kombinasi tipe ini juga malah bagus untuk mereka. Dan saat penjaga pulau punya kombinasi tipe ini, bakalan jadi penjaga pulau yang ribut banget kayaknya. Dari bentuknya yang kayak gini aja kelihatan banget kalau ia adalah nyamuk. Tapi kalau ditutup malah kelihatan kayak kumbang kecil. Ground. Tipe tanah adalah tipe Pokemon yang juga selalu pas untuk digunakan dalam petualangan. Tipe ini punya jurus yang kuat-kuat dan cukup netral dalam beberapa tipe. Dan kesan kuat pada tipe ini juga sebenarnya kental banget ya. Tapu dalam kombinasi tipe Ground Fairy ini tidak melayang seperti kebanyakan Tapu lainnya. Ya namanya juga tipe tanah, haruslah cinta tanah gitu kan. Kelihatan besar dan kekar juga. Dan saat tertutup berbentuk seperti kepiting oranye yang menyeramkan. Fire. Dan perwakilan terakhir ada tipe Fire, tipe panas sepanas api yang menyala di tubuh mereka. Tipe ini langka dan menjadi primadona banyak pelatih. Jika menjadi Fire Fairy, ini makin unik dan langka banget. Sebuah kombinasi tipe Pokemon yang memang banyak diinginkan para penggemar. Dan Tapu dalam kombinasi tipe Fire Fairy ini mengambil bentuk yang paling keren menurutku. Kelihatannya sih kayak Tapu Koko ya, tapi ini versi berjumbai dan juga menyala gitu. Dan merupakan Tapu dalam bentuk kepala rubah. Dan itulah Tapu dalam tipe baru. Jika memang ada pembuatan ulang lagi untuk Pulau Alola, kayaknya bagus memasukkan beberapa tipe baru tersebut. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.